Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Rizky Sari Utami, NIM E20194033, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Sejarah peradaban Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas perkembangan kehidupan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian umat Islam di berbagai kawasan. Konsentrasi umat Islam dalam rentangan waktu sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Periode Makkah. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Ketika tinggal di Makkah, Nabi dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang menantang ajaran yang dibawa Nabi. Karena tekanan tersebut, Nabi terpaksa mengirim sejumlah pengikutnya ke Abyssinia yang beragama Kristen tropis untuk mendapat suaka. Periode Madinah. Berbeda dengan Makkah, di Madinah Islam diterima dengan baik. Terdapat faktor yang membuat Islam diterima di Madinah, yaitu penduduk Yathrib adalah kelompok orang yang paling dekat dengan agama Samawi. Dalam penyebarannya, Nabi menggunakan beberapa strategi seperti membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, membuat perjanjian dengan kaum non-muslim atau yang disebut dengan konstitusi Madinah. Setelah wafatnya Nabi, terjadi kekacauan dalam siapa yang akan menggantikan beliau. Setelah dilakukan pertimbangan dan kesepakatan yang matang, maka terpilihlah sahabat-sahabat beliau yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar. Beliau dipilih menjadi khalifah yang pertama dengan cara ditunjuk. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar sukses membawa kemajuan umat Islam seperti membentuk pasukan militer untuk memperluas wilayah Islam. Beliau telah sukses membangun peranata sosial, politik, dan pertahanan keamanan pemerintahannya. Abu Bakar wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi. Beliau meninggal berusia 63 tahun. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah dengan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebelum beliau wafat. Selama 10 tahun menjabat, Umar telah banyak melakukan penaklukan wilayah untuk memperluas wilayah Islam keluar Arab. Peradaban yang paling signifikan selain pola administratif pemerintahan dan pemerangan adalah pedoman dalam peradilan. Masa pemerintahan beliau berakhir setelah beliau wafat karena ditikam oleh Abu Lulu'ah ketika beliau sedang menjadi imam sholat subuh. Khalifah yang berikutnya yakni Utsman bin Affan. Sebelum meninggal, Umar telah membentuk dewan yang akan membahas pengganti beliau. Sebelum meninggal, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai penjabat. Utsman terpilih menjadi khalifah setelah ditanya oleh Abdul Ar-Rahman dan menjawab dengan tegas beliau siap jika dipilih menjadi pemimpin. Pada masa pemerintahan Utsman, Islam telah mencapai Asia dan Afrika. Beliau juga berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. Karya besar monumentalnya yang sampai sekarang masih dapat kita nikmati adalah pembukaan Mushaf Al-Quran. Masa jabatan Utsman berlangsung selama 12 tahun, hingga beliau wafat dibunuh pada tahun 35 Hijriah. Dilanjutkan khalifah yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Proses pengukuhan Ali bisa dibilang tidak semulus dengan khalifah sebelumnya. Beliau dibaiat di tengah berkabung wafatnya Utsman. Pertentangan dan kekacauan. Pemerintahan Ali dikatakan tidak stabil karena banyak pemberontakan yang berasal dari kaum muslimin sendiri. Pemerintahan Ali diawali dengan menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada kaum kerabatnya kepada kepemilikan negara dan mengganti penjabat yang kurang cakap. Ali wafat pada 17 Ramadan 40 Hijriah setelah dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman ibn Muljam. Dinasti Umayyah. Perintisan dinasti Umayyah dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak pembaikatan Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian atau tahkim yang secara politik sangat menguntungkan pihak Muawiyah. Di bawah pemerintahannya, Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol dalam negeri itu. Angkatan daratnya yang efisien. Muawiyah merupakan orang pertama dalam Islam yang mendirikan suatu departemen pencatatan atau Diwanul Hatan. Dalam sejarah dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Walid bin Yazid, bahkan mengalami kehancuran ketika diserang oleh gerakan Bani Abbas pada tahun 132 Hijriah. Adapun faktor kemunduran Bani Umayyah antara lain kemewahan dan keborosan di kalangan istana.
Pusat peradaban Islam dari Timur Tengah tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Turki, Persia, Mesir, dan Irak. Kemajuan yang terjadi di wilayah tersebut seperti Irak berupa pengetahuan, musik, sastra, dan filsafat, sedangkan Persia peradabannya lebih menekankan pada ilmu pengetahuan. Selain itu, di sana juga banyak didirikan masjid tempat peribadatan. Di kawasan Turki, banyak hal yang menjadi bukti adanya perkembangan seperti di bidang arsitektur, etnis, Pemerintahan menjadikan keberagaman di kawasan Turki. Begitu pula di Baghdad, banyak para ilmuwan dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan yang dituntutnya. Dari kota ini memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam seluruh dunia. Dinasti Fatimiyah. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah dapat dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengajian Islam dan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah juga mengalami kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti ini berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah dipimpin oleh Al-Hakim yang pada saat itu berumur 11 tahun. Banyak keputusan yang ia buat sangat kejam, seperti merusak kuburan suci umat Kristen, menghancurkan gereja, dan sebagainya. Dinasti Mamluk. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang dirilis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad membuat Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Di samping itu, hasil pertaniannya juga meningkat. Dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara. Pemerintahan Mamluk berakhir karena masalah internal, seperti pemerintahan yang korup dan memonopoli ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.